Kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang klasifikasi makhluk hidup, saya akan jelaskan tentang manfaat dari adanya klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama adalah menyederhanakan objek studi biologi yang beraneka ragam, sehingga lebih mudah untuk mempelajarinya. Yang kedua, dapat mengetahui hubungan kekerabatan antara organisme yang satu dengan organisme yang lainnya. Beberapa tokoh yang pernah melakukan klasifikasi makhluk hidup diantaranya adalah Aristoteles yang terkenal dengan klasifikasi secara alamiah. Yang kedua adalah Carolus Linnaeus yang terkenal dengan klasifikasi secara buatan. Dan yang ketiga adalah R.H. Whittaker yang terkenal dengan klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Dasar klasifikasi itu yang pertama adalah klasifikasi berdasarkan pada sistem alamiah, yaitu klasifikasi untuk membentuk takson yang bersifat alamiah. Dasar yang digunakan adalah persamaan sifat, terutama morfologinya. Yang kedua adalah sistem buatan. Klasifikasi yang berdasarkan pada tujuan praktis, misalnya berdasarkan kegunaan, yaitu dikelompokkan sebagai tanaman obat, makanan pokok, tanaman hias, buah-buahan. Sistem filogenetik adalah klasifikasi yang didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar organisme. Nah, ini bisa dilihat dari struktur morfologi, anatomi, dan fisiologi. Sistem modern yaitu klasifikasi yang didasarkan pada perbandingan struktur molekuler dari organisme yang diklasifikasikan. Klasifikasi alami, misalnya dilihat dari morfologi bentuk daun. Jadi ada yang dikelompokkan dalam bentuk daun menjari. Contohnya ada singkong, pepaya, jarak, dan kapas. Ada juga bentuk daun menyirip, dikelompokkan dalam bentuk daun mirip yaitu mangga, jambu, rambutan, dan nangka. Dikelompokkan dalam bentuk daun yang sejajar, padi, tebu, kelapa, dan jagung. Kemudian dikelompokkan dalam bentuk daun yang melengkung, waru, gadung, genjer, dan sirih. Klasifikasi buatan, misalnya dikelompokkan berdasarkan kegunaannya sebagai tanaman obat, kemudian tanaman hias, kemudian ada tanaman buah-buahan, kemudian ada tanaman sayur-sayuran. Klasifikasi secara filogenetik, jadi kalian lihat ini adalah pohon filogenetik. Semakin ke atas, ini hubungan kekerabatannya semakin dekat. Tingkatan takson dalam klasifikasi. Tingkatan takson dalam klasifikasi dimulai dari kerajaan atau yang dinamakan sebagai kingdom, regnum, atau dunia. Ini adalah tingkatan takson tertinggi dengan jumlah anggota terbesar. Di bawah kerajaan itu ada filum, yaitu tingkatan takson setelah kingdom. Nah, filum ini biasanya digunakan dalam dunia animalia, sedangkan kalau dunia plantae menggunakan istilah divisio. Contohnya misalnya kalau hewan ada filum chordata, dan echinodermata. Sedangkan pada tumbuhan itu ada divisio Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Di bawah filum itu ada kelas, yaitu tingkatan takson setelah filum. Nah, misalnya contohnya pada tumbuhan itu ada kelas monokotil dan dikotil. Kemudian berikutnya itu ada di bawah kelas itu adalah ada ordo. Ordo ini adalah bangsa. Anggota takson pada setiap kelas dikelompokkan lagi menjadi beberapa ordo, biasanya berakhiran -ales. Kemudian di bawah ordo ada famili.
Famili ini adalah suku. Takson setiap ordo dikelompokkan ke dalam beberapa famili. Biasanya diberi akhiran Aceae. Kemudian di bawah famili ini ada genus. Anggota takson setiap famili dikelompokkan dalam beberapa genus. Kemudian setelah genus itu ada spesies atau jenis, yaitu tingkatan takson yang paling terendah. Anggota takson yang memiliki spesies yang sama paling banyak memiliki persamaan sifat, persamaan ciri. Nah, ada beberapa organisme dalam satu spesies itu terkadang ditemukan perbedaan ciri yang bervariasi, sehingga timbullah ada yang dinamakan setelah spesies itu adalah varietas. Biasanya dipakai untuk dunia Plantae, dan ras itu biasanya digunakan untuk dunia Animalia. Semakin ke atas, maka semakin banyak jumlah anggota taksonnya, dan semakin ke bawah itu semakin banyak persamaan cirinya. Sistem tata nama pada makhluk hidup itu menggunakan beberapa aturan. Yang pertama adalah menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Yang kedua adalah terdiri atas dua kata. Kata pertama itu merupakan genus, sedangkan kata kedua menunjukkan spesies. Yang ketiga adalah huruf pertama pada kata pertama ditulis dengan huruf besar, huruf selanjutnya ditulis dengan huruf kecil. Berikutnya, nama genus dan nama spesies ditulis atau dicetak mirip atau menggunakan talik atau digarisbawahi secara terpisah. Kemudian, nama atau singkatan nama deskriptor dapat dituliskan di belakang nama spesies dengan menggunakan huruf tegak dan tanpa garis bawah. Contohnya seperti ini. Ini adalah untuk kedelai, bahasa Latinnya adalah seperti ini, Glycine max. Glycine itu menunjukkan genus dan max itu menunjukkan spesiesnya. Mer itu adalah deskriptornya. Nah, ini ditulis dengan huruf dicetak miring atau italik. Kalau mau menulisnya secara tegak harus diberi garis bawah. Nah, huruf pertama dengan menggunakan huruf besar. Kalau kata kedua ditulis dengan huruf kecil. Klasifikasi pada makhluk hidup. Ada yang mengenal. Pertama itu dikenal dengan dua kingdom yang terdiri dari Plantae dan Animalia. Kemudian masa berikutnya ada yang mengenal dengan tiga kingdom, yaitu Plantae, Animalia, dan Protista. Selanjutnya ada 4 kingdom, yaitu Plantae, Animalia, Protista, Monera. Kelima, 5 kingdom, yaitu Plantae, Animalia, Protista, Monera, dan Fungi. Ini yang digunakan sampai sekarang. Tapi ada juga yang sekarang menggunakan 6 kingdom, di mana Monera itu terbagi lagi menjadi Archaebacteria dan Eubacteria. Sehingga ada kingdom Plantae, Animalia, Protista, Fungi, Archaebacteria, dan Eubacteria. Inilah penjelasan dari klasifikasi makhluk hidup. Semoga penjelasan ini dapat meningkatkan pemahaman kalian tentang klasifikasi makhluk hidup. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Sampai ketemu pada materi berikutnya, yaitu pembuatan kunci determinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.